Saudara semuanya di seluruh Indonesia, gue bilang juga apa? Banyak sekali orang yang mengatakan, bahkan seorang profesor, bahkan banyak sekali yang mengatakan bahwa jangan percaya dengan resesi. Bahkan Pak Mantan juga sudah menelpon Ibu Sri Mulyani dan mengatakan bahwa jangan menakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan resesi. Jangan menceritakan hal-hal yang buruk tentang apa yang akan terjadi nanti. Biar saja mereka itu percaya diri, tidak perlu tahu, tidak perlu percaya hal buruk yang akan terjadi, resesi yang akan terjadi nanti. Biarkan saja begitu. Ini hal yang justru sangat merugikan, sangat menyesatkan banyak orang. Ada banyak orang pintar yang mengatakan bahwa tidak perlu takut dengan resesi itu. Karena dia berdasarkan pengalaman dia setelah mungkin dia baru lulus kuliah atau dia baru mulai bekerja, pengalaman dia melihat tahun 1997-98 bahwa waktu itu terjadi goncangan krisis ekonomi Asia yang membuat Indonesia terpuruk pada saat itu, inflasi yang cukup tinggi, ya, suku bunga bank naik 72%, rupiah kita melemah ke 17.000. Krisis ekonomi yang parah. Inflasi 77%, ya. Membuat ekonomi kita minus. Pertumbuhan ekonominya. Jatuhnya rezim Soeharto. Hal seperti itu banyak sekali orang yang menunda investasi, sebagian yang, tetapi ada yang melakukannya. Seperti perusahaan-perusahaan yang sudah dia memberitahunya, seperti salah satunya Wings dan jamu-jamu dan lain-lain itu, ternyata akhirnya bertumbuh, yang lain tenggelam dan itu bertumbuh besar. Terus itulah menjadi model yang bahwa kita tidak usah percaya dengan resesi yang terjadi. Nah, inilah tentunya pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman yang berdasarkan fakta sejarah yang beda, kondisi yang berbeda. Perlu tahu bahwa kalau Anda bukan seorang trader, Anda bukan orang yang berkecimpung di dunia keuangan, Anda bukan orang yang melakukan hal transaksi trading, jual beli saham, trading futures di futures market, Anda tidak tahu kondisi-kondisi seperti ini. Jika Anda seorang manajemen, Anda hanya tahu luang lingkup yang mikro, bukan makro. Anda hanya tahu di dalam satu perusahaan bagaimana mengurus perusahaan itu, manajemen itu. Tetapi Anda tidak tahu secara luas mengenai keuangan, mengenai makroekonomi, mengenai fundamental ekonomi. Anda tidak tahu. Jadi janganlah berpendapat yang keliru yang membuat orang itu menderita kerugian nanti. Jikalau dunia ini menghadapi resesi dan inflasi yang sudah dikatakan Bapak Peri Wardijo, resflasi, atau yang dulu dikatakan oleh senator dari DPR-nya Inggris pertama kali mengatakan stagflasi, ya. Ekonomi pertumbuhannya stagnan dan ada inflasi. Resesi adalah pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal menurun dan ada inflasi yang tidak turun-turun. Nah, itu fenomena, itulah yang akan terjadi nanti. Hal-hal ini adalah dampak fundamentalnya. Semua ini yang kita terjadi dari dulu sampai dengan sekarang ini adalah apa? Adalah US dollar. US dollar itu adalah fundamentalnya. Suku bunga US dollar. Kenapa harus percaya dengan refleksi? Refleksi ini bukan sesuatu yang kita menakuti orang terus dikatakan ini sesuatu yang negatif, membuat orang pikiran negatif. Ini adalah apa yang akan terjadi nanti. Banyak perusahaan-perusahaan, seperti banyak pengusaha-pengusaha yang sudah merasakan resesi itu terjadi, terus mereka sudah mengurangi, melakukan perampingan, melakukan PHK. Itu adalah langkah yang cermat, langkah yang jitu. Bukan dikatakan bahwa pengusaha kok memble kok belum apa-apa sudah takut resesi. Bukan seperti itu cara pola pikirnya. Contoh, saya kasih tahu Anda tidak pernah trading. Coba Anda trading di futures market. Contohlah, mereka-mereka ini yang selalu percaya bahwa tidak akan terjadi harga Bitcoin atau kripto itu tidak akan jatuh, akan naik terus.
Ya, sampai ke mimpi mereka kalau dalam US dollar Bitcoin bisa jadi ke 100.000 minimal ya. Bahkan mereka percaya dengan bapak itu yang ngomongnya berubah-berubah terus, Robert Kiyosaki, yang mengatakan Bitcoin akan jadi 1 juta US dollars. Itu mimpi si cebol. Oke, Anda tidak percaya akan terjadi Bitcoin akan jadi nol seperti yang saya katakan. Anda beli. Waktu Bitcoin di harga 49, saya katakan bahwa akan jadi nol. Naik 59, Anda beli lagi. 69 tanggal 21 November 2021. Bitcoin US dollar harganya 69.900. Tertinggi sepanjang sejarah. Anda beli di atas. Oke, Bitcoin turun, Anda freeze, Anda beli lagi di 60.000, freeze lagi di harga 55.000, 50.000, Anda freeze lagi. Harga 30.000, Anda freeze lagi. Harga 25.000, 20.000, Anda freeze lagi. 15.000 yang ini sekarang ini, Anda freeze lagi. Kalau Anda punya duit seperti fund manager, hedge fund-nya batu hitam itu, BlackRock itu yang 10 triliun US dollar ya kalau nggak salah, atau 10 miliar US dollar, billion US dollar itu, Anda boleh freeze seperti itu. Sampai harga 1.000 pun Anda freeze. Jika dia balik sampai ke 10.000, Anda cuan. Tetapi Anda perlu ingat bahwa seperti juga Anda bilang tidak usah takut, menakuti, tidak usah percaya dengan resesi. Oke, Anda beli terus, Anda ekspansi terus perusahaanmu. Ekspansi, Anda hadir terus di market, Anda promosi terus. Promosi aja terus, ya. Melakukan promosi, melakukan brand awareness, ya, kata-kata manajemen terus lakukan aja itu. Manajemen itu pemikiran mikro, sempit. Pemikiran dalam luang sempit. Kita berpikir makro yang trading. Fundamental, luas. Anda cuma mikir itu. Oke, Anda promosi terus. Seperti GoTo, silakan Anda bakar duit lagi. Buktinya sudah PHK 1.300 karyawan. Investor sudah tidak ada uang. Daya beli sudah tidak ada sekarang ini. Anda promosi, silakan. Promosi terus. Duit Anda berapa banyak? Itu namanya seperti Anda freeze di market. Freeze terus, keluarin duit. Resesi ini bukan resesi 1-2 tahun, panjang men. 2024 belum selesai, 2025 belum selesai. Suku bunga Amerika akan dikerek-kerek terus naik. Maka kelangkaan US dollar akan di pasaran. Maka otomatis Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga terus naik juga tinggi. Karena di seluruh dunia akan berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga. Karena The Fed, Bank Sentral Amerika naik, mereka naik. Semua berlomba-lomba untuk menaikkan mata uangnya. Suku bunganya naik supaya jangan ada capital outflow. Sedangkan Anda boleh katakan itu, bahwa perusahaan, pengusaha kok memble, kok takut resesi, investasi terus, ini terus. Investasi terus, tidak ada yang beli, rugi terus. Emang duitmu sekuat apa? Berserinya sampai kapan untuk melawan market yang menurun terus begini? Freeze terus, duitmu berseri sampai kapan? Sampai pada satu titik Anda kehilangan duit. Buktinya dari 2015 GoTo bakar duit terus. Ada yang suntik, ada yang siram, bakar terus. Akhirnya sekarang sudah mulai pelan-pelan PHK, sudah tidak ada amunisi, berserinya sudah mulai habis. Mungkin duit yang dari hasil go public sudah mulai berkurang. Sampai kapan mau begitu? Pada satu titik maka akan cut loss semuanya. Itulah fenomena yang terjadi di trading. Saya ini dari tahun 1998 sampai detik ini saya sudah melihat tidak ada orang yang kuat di pasar dengan cara average. Jangan coba-coba melawan market. Anda mau average sampai kapan? Seperti Bitcoin yang sekarang dilakukan oleh semua investor milenial sekarang, average. Jatuh ke 15.000, beli lagi. Nanti ke 10.000, beli lagi. Bitcoin tidak balik sampai di nol. 1 tahun saja bertahan di nol. Anda yang average di 59.000, Anda yang average di 69.000, 30.000, 20.000, 15.000. Akhirnya Anda mau bertahan, uang Anda itu nganggur. Anda butuh duit, butuh makan.
Akhirnya Anda cut loss berjamaah. Hancurlah Anda, rugi Anda. Begitupun juga dengan perusahaan. Logika dipakai. Anda lakukan. Katanya jangan tinggal harus investasi. Seperti dulu Wings. Investasi terus, akhirnya jaya. Apalagi itu, jamu-jamu itu sudah muncul kayak apa kayak. Itu beda kondisinya. Saya kasih tahu. Dulu yang terjadi krisis moneter itu Asia. Hanya Indonesia, Asia Tenggara ini, ya, Thailand, Filipina. Ini logika. Ya. Pertama Malaysia, negara-negara Asia, dan Korea, Jepang. Dan lain-lain itu, Taiwan. Tetapi negara-negara maju sana, negara-negara kaya sana, Eropa, Amerika, itu tidak mengalami krisis ini, men. Mereka itulah pembeli utama. Jadi pas harga komoditi itu berbalik naik, maka mereka belanja yang banyak. Akhirnya kita ini recovery, kembali lagi dari krisis dalam waktu cepat, hanya 2 tahun. Kembali. Maka yang Anda bilang tadi, investasi seperti jamu-jamu sudah muncul, yang lain-lain itu, akhirnya kembali, recovery. Mereka menikmatinya. Itu kondisi seperti itu. Beruntunglah kondisi karena negara-negara kaya itu, mereka tidak mengalami krisis. Mereka banyak duit. Nah, kondisi sekarang ini beda. Ingat, setiap kondisi itu beda. Resesi atau kondisi krisis ekonomi itu beda. Kalau sekarang, 2020, sejak pandemi sampai sekarang, yang terjadi adalah inflasi tinggi, krisis likuiditas akhirnya yang terjadi karena tight money policy yang dilakukan oleh kebijakan bank-bank sentral di dunia, membuat ada perang Rusia-Ukraina yang membuat gangguan rantai pasok dan segala macam komoditi pangan, energi semuanya naik, membuat inflasi yang cukup tinggi. Ya, daya beli menurun. Yang tadi dikatakan Bapak Ferry Wardijo, ada resesi yang terjadi di negara Inggris, negara Eropa, Amerika. Terus ada inflasi tinggi. Ada penurunan ekonomi berturut-turut 2 kuartal dan ada inflasi. Atau andaikan belum ada resesi tapi terjadi stagflasi, pertumbuhan yang stuck, ada inflasi. Berarti daya beli mereka menurun, pelemahan ekonomi. Mereka itu adalah negara-negara kaya berbelanja. Itu akan kena dampak ke kita, negara-negara berkembang. Itu beda kasus, men. Jangan semua disamaratakan. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini, Anda lakukan investasi, silakan Anda lakukan investasi. Itu sama aja Anda lagi average. Sedangkan harga itu menurun terus. Anda akan bangkrut berjamaah. Jangan main-main dengan kondisi sekarang. Makanya Ibu Sri Mulyani sudah selalu katakan bahwa dunia gelap, dunia suram. Itu artinya apa? Suram. Karena negara-negara kaya sana itu mengalami, China, semua mengalami resesi. Uang itu seret, krisis likuiditas. Itu makanya dunia suram akan berimbas ke kita Indonesia. Mau tidak mau akan berimbas ke kita. Karena kita ini, negara kita ini sangat tergantung sekali dari ekspor. Bukan konsumsi domestik ini, tetapi dari ekspor. Penerimaan negara juga sangat tergantung dari ekspor. Oke, kalau Anda punya duit tidak berseri perusahaan, Anda melakukan itu. Promosi terus, melakukan, tidak usah perampingan, ya. Tidak usah Anda tidak usah kurangi stok barang, Anda lakukan sendiri. Lakukan aja terus. Tidak ada yang belanja minus laporan keuangan. Lakukan terus. 3 tahun saja Anda tutup perusahaan. Begitu. Jadi jangan berbicara itu pakai fakta dan logika yang masuk akal. Kita orang ilmiah harus masuk akal bicaranya. Menganalisa dulu sesuatu. Beda kalau kita hanya berkutik dalam soal manajemen. Anda tidak mengerti tentang market di luar, tentang fundamental ekonomi. Itu Anda akan membuat perusahaan-perusahaan, Anda melakukan itu, maka perusahaan Anda siap gulung tikar. Kondisi ini saya katakan beda. Yang mengalami itu bukan hanya dari negara-negara kaya, ya, Eropa, Amerika, China, akhirnya merembet ke negara-negara berkembang, akhirnya menjadi resesi global, stagflasi global, resflasi global, krisis ekonomi global, kebangkrutan ekonomi global.
Kalau sudah begitu, siapa yang jual, siapa yang belanja? Tidak ada. Tidak ada yang belanja semuanya. Anda lakukan terus promosi, Anda hadir di pasar lagi, promosi terus. Uang Anda habis, tidak ada gunanya. Mendingan Anda yang seperti ini lakukan pengurangan. Lihat dulu, ya seperti itu yang dilakukan, itu cara yang gitu. Seperti Anda trading juga. Kalau Anda sudah salah posisi dan kondisi. Nah, kalau Anda sudah salah posisi, Anda tidak tahu marketing nanti kemana, Anda lakukan average terus, ya habis Anda. Anda kena call margin. Atau Anda kena force sell kalau Anda trading saham. Begitu caranya. Yang paling hebat di dunia ini adalah seorang trader. Karena orang-orang trader, fund manager, hedge fund, itulah yang mengatur dunia ini. Ya, manajemen itu soal kecil dari kondisi. Karena kita ada makro, kita yang membuat harga itu, para fund manager itu yang membuat harga itu berubah. Kalau harga berubah, US dollar berubah, naik dan turun, ekonomi dunia berubah. Begitu. Itu cara pikirnya. Jadi kalau dikatakan bahwa resesi akan terjadi, itu kenapa? Kita sudah melihat sebelum hal itu terjadi, kita sudah tahu. Secara makro itu kita sudah membacanya. Membacanya US dollar. Fundamental adalah suku bunga US dollar itu. Dan inflasi itu fundamental. Suku bunga US dollar, inflasi, gross domestic product, ya, trade balance-nya, purchasing manager PMI-nya, purchasing manager index, itu angka-angka fundamental. Fundamental itu tidak bisa dibantahkan. Namanya juga fundamental. Fundamental adalah fondasi dasarnya. Kalau fundamental sudah berubah, maka semua bisnis, apalagi yang mikro-mikro perusahaan itu berubah semuanya manajemennya. Begitu pola pikirnya dong. Jadi jangan mengatakan orang itu karena terlalu percaya resesi, akhirnya resesi. Bukan. Apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani juga benar. Jangan dibantah kemarin oleh Pak mantan itu. Karena resesi ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Sudah bisa dibaca dari chartnya. Mau menuju ke sana. OTW ke resesi global. OTW ke dunia di riset ulang. Karena seluruh dunia mengalami hal begini. Dan sampai sekarang ya, harga minyak masih berkutik di atas. Perang belum selesai, malah potensi mau perang dunia ketiga. Coba kalau perang dunia ketiga, Anda promosi terus perusahaan Anda rekrut lagi karyawan terus, Anda iklan terus. Duit Anda habis percuma, sia-sia. Gitu loh. Jadi kita harus mengerti kondisi. Anda tidak bisa paksa duit Anda average terus. Itu orang-orang yang tidak percaya bahwa Bitcoin jadi nol. Average, silakan average aja. Pada satu titik duit Anda sudah tidak ada lagi. Bitcoin tetap bertahan di harga itu. Tidak usah harganya nol. Harganya bertahan di 1.000 aja. Sampai 2-3 tahun Anda cut loss berjamaah. Habis. Nangis air mata darah. Seperti itu. Jadi kita itu harus melihat kondisi. Jangan tahun 1997-98 dipakai acuan dengan kondisi sekarang. Itu hanya yang terjadi krisis adalah kebalikannya. Itu hanya negara-negara Asia, negara-negara kaya Eropa itu tidak terjadi krisis. Mereka belanja selesai, kita bangkit lagi. Yang ini sekarang adalah mereka yang krisis. Berarti mereka tidak berbelanja, matilah kita. Terjadi krisis kita. Itulah pola pikirnya, sederhana sebenarnya. Sederhana sekali. Makanya perusahaan-perusahaan teknologi itu ya seperti GoTo dan lain-lainnya, PHK itu, Shopee apa itu, kalau dibilang itu sesuatu tanda alarm bahaya, memang bahaya. Karena perusahaan-perusahaan itu sangat tergantung dari suku bunga, sangat tergantung dari siraman. Sedangkan ini sudah krisis likuiditas. Suku bunga Amerika itu dikerek tinggi terus, obligasi. Saya kasih tahu, berbisnis dan orang-orang yang super kaya, mereka lebih mencari sesuatu yang aman. Ya, sesuatu yang pasti di tengah kondisi ketidakstabilan ekonomi seperti ini. Sesuatu yang pasti itu adalah apa? Hanya di dunia ini investasi yang paling aman. Bukan saham, bukan usaha, bukan. Yang paling aman dan pasti adalah surat hutang, obligasi. Treasury bills Amerika Serikat. Itu pasti. Harus pasti itu pendapatan pasti. Jadi kalau pendapatan pasti ini bunganya, yieldnya naik terus.
Ya orang super kaya mendingan taruh uang semua di sana. Jadi uang itu, dolar itu semua kering di market, semuanya ke Treasury Bill Amerika. Maka terjadilah kelangkaan, krisis likuiditas. Nah, di saat krisis likuiditas, siapa yang mau belanja? Anda promosi-promosi sampai uang Anda habis. Perusahaan Anda sudah PHK, perampingan, Anda promosi terus segala macam, Anda keluar dana pinjam sana sini, di suku bunga tinggi, Anda pinjam lagi, Anda berani, katanya harus berani investasi terus sampai akhirnya Anda cut, bangkrut. Jadi jangan memberikan asumsi yang keliru di sini. Kondisi beda. Ingat, satu yang beda. Krisis ini terjadi di negara-negara kaya yang tukang belanja. Ya, saya kasih bicara sederhana, tukang belanjanya sakit, maka seluruh dunia sakit. Kalau kemarin 97-98 itu jangan jadi patokan. Tukang belanjanya banyak duit, tidak terjadi krisis. Kitanya yang sakit. Jadi gampang kalau mereka belanja lagi, kita bangkit. Begitu pola pikirnya. Supaya Anda ngerti di sini, saya kasih tahu semua. Jadi kalau kita bicara tentang ada krisis terjadi, kenapa ini gawat? Kenapa dunia ini gawat? Suram yang selalu dikatakan Ibu Sri Mulyani, Bapak Jokowi, karena negara-negara kaya yang kena. Itu masalahnya. Maka gawatlah akan terjadi kali ini, ya karena itu. Ya, semoga Anda mengerti semua, Anda paham tentang apa yang saya bicarakan singkat ini. Jangan terlalu panjang lebar, nanti Anda bingung lagi dari awalnya. Kuncinya adalah, saya selalu melihat ada orang yang mengatakan bahwa percaya dengan resesi itu salah. Justru keliru. Anda harus percaya bahwa ini akan terjadi. Karena orang yang mengatakan itu, dia tidak tahu bahwa resesi itu akan terjadi dan tidak. Dia hanya tahu hari ini. Dia hanya melihat hari ini. Tetapi orang yang sudah lama di dunia keuangan, yang sering trading jatuh bangun, punya jam terbang sudah cukup lama, sudah mengerti berapa kali siklus kejadian ini kita sudah amati, kita bisa membaca ke depannya harga kemana. Sebelum saya mengatakan ini tahun lalu, Anda lihat tidak ada, apalagi pejabat kita satupun di dunia pun tidak ada yang bicara tentang resesi, tidak bicara tentang kebangkitan ekonomi, tidak bicara tentang apa-apa. Tidak tahu bahwa juga ada perang nanti Rusia Ukraina, tidak tahu. Mereka juga tidak tahu bahwa Bitcoin nanti jatuh seperti ini, tidak tahu semuanya. Tapi saya sudah bicarakan itu. Kenapa saya bisa tahu itu? Ya karena saya adalah seorang trader di futures market. Itulah kelebihannya. Saya tidak perlu gelar profesor. Karena di futures, orang yang di lapangan, yang tahu pergerakan harga, itulah yang tahu kondisi ekonomi akan terjadi. Karena kuncinya itu adalah fundamental, men. Fundamental berubah, sudah berubah semuanya. Itu kunci jawabannya. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Paling penting adalah channel YouTube ini di subscribe dan ditekan loncengnya untuk notifikasinya, dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka tahu bahwa resesi itu akan terjadi dan mereka harus tahu dan mereka antisipasi. Antisipasi adalah mereka harus tahu bahwa fondasinya adalah US dollar. Kalau mereka yang kelas menengah ke bawah harus investasi dalam US dollar. Tapi yang perusahaan-perusahaan di Indonesia, Anda kalau punya duit tidak berseri, jangan coba-coba Anda melakukan promosi, rekrutmen, gencar-gencar, silakan. Tetapi Anda harus diingat, itu sama dengan Anda lagi average di market, tetapi harganya turun terus. Akhirnya Anda habis duit, Anda call margin. Seperti itu saja sederhananya. Oke? Saya sediakan email di bawah ini untuk Anda yang ingin tahu apa itu futures market. Karena kondisi ini, kalau Anda trading saham atau trading yang lain yang berisiko, usaha-usaha kayak, saya pikir mending Anda tahan diri, jauhi, karena kondisi itu adalah akan menurun terus. Ya, Anda akan kerja bakti saja, tetapi ya terserah, semua pilihan di Anda. Tetapi yang menurut hemat saya, yang saya tahu bahwa paling luar biasa adalah Anda trading di futures market. Karena kondisi menurun Anda profit, kondisi naik Anda profit. Kondisi baik Anda profit, kondisi ekonomi jelek Anda juga bisa mendapatkan profit. Itulah kelebihan di futures market. Email saya akan jelasin lebih detail tentang itu. Dan Anda yang sudah trading di futures market, tetapi hati-hati Anda,
yang masih trading di broker-broker kagak jelas. Apa arti kagak jelas? Adalah broker-broker yang tidak berlisensi oleh BAPEPT, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, atau dalam naungan Otoritas Jasa Keuangan OJK, atau memang benar-benar dia tidak berizin sama sekali dengan pemerintah Indonesia. Dia suka-suka sendiri, sesuka hati dia. Broker gelap, kagak jelas, maka Anda pun juga akan kagak jelas dengan dia. Di saat kondisi kekeringan likuiditas sudah benar-benar luar biasa, maka Anda hati-hati. Jika Anda profit, Anda tidak bisa melakukan penarikan dana. Karena perusahaannya aja kagak jelas, izinnya aja nggak ada, kantornya kagak ada. Ya, Anda mau nyari di mana? Perusahaan itu hanya di dunia maya. Hanya Anda tahu melalui email, website, servernya aja mungkin di kutub utara atau di kutub selatan. Tetapi yang punya sebenarnya orang-orang yang gak jauh dari rumah Anda sendiri. Tetapi ya itulah, hati-hati. Ya. Dunia maya ini syarat kejahatan. Dunia dari dulu tidak pernah berubah. Selalu berulang saja sejarah. Waktu dunia offline dulu tetap ada scam-scam seperti ini. Bahkan lebih tinggi di dunia online seperti ini. Sukses untuk Anda.